Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas drug related problem sebuah kasus dan juga video konseling apoteker dengan pasien mengenai kasus tersebut. Kasus yang akan dibahas yaitu seorang pasien laki-laki umur 50 tahun datang ke apotek dengan keluhan kaku otot dari leher sampai bahu dan sulit buang air kecil sejak 3 hari yang lalu. Sebelumnya, pasien mendapatkan resep obat berupa simvastatin 40 mg, amlodipin 10 mg, dan natrium diklofenak 25 mg. Lakukan analisa DRP yang terjadi terkait keluhan yang dialami pasien dan juga solusi apa yang harus dilakukan terkait keluhan pasien tersebut dan lakukan komunikasi efektif untuk mengatasi keluhan tersebut. Penetapan masalah yang pertama, kaku otot dan leher sampai bahu. Penyebabnya bisa karena efek samping dari simvastatin dan atau interaksi obat yang terjadi antara amlodipin dan simvastatin. Solusi, hentikan terapi simvastatin. Yang kedua, sulit buang air kecil sejak 3 hari yang lalu. Penyebabnya diduga karena pembesaran prostat. Solusi, diberikan terapi alfa inhibitor yaitu terazosin dengan dosis awal 1 mg per hari 1 kali sehari sebelum tidur, dapat ditingkatkan bertahap hingga 5 mg per hari. Terakhir, terjadinya interaksi obat antara amlodipin dengan simvastatin. Interaksi yang terjadi, amlodipin meningkatkan kadar simvastatin sehingga meningkatkan potensi risiko miopati. Terapi antihiperlipidemia diganti dengan ezetimibe 10 mg per hari diminum 1 kali sehari sebelum makan. Untuk terapi BPH diberi terazosin dengan dosis awal 1 mg per hari diminum 1 kali sehari sebelum tidur, dapat ditingkatkan bertahap hingga 5 mg per hari. Terapi antihipertensi tetap dilanjutkan dengan amlodipin 10 mg per hari diminum 1 kali sehari pada pagi hari setelah makan. Terapi analgetik natrium diklofenak 25 mg tetap dilanjutkan diminum 3 kali sehari setelah makan. Setelah pemberian solusi terapi pasien, ternyata masih terjadi interaksi obat monitor antara terazosin dengan amlodipin dan natrium diklofenak dengan terazosin. Karena interaksi obat yang terjadi monitor, maka solusinya harus memonitoring kondisi pasien dan terapi dapat dilanjutkan atau diberikan kepada pasien. Ketika pasien datang ke apotek dengan keluhan pada kasus ini, sebaiknya menyarankan pasien untuk konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Baru setelah itu, pasien diberi konseling mengenai obat-obatan yang akan diminum. Edukasi yang dapat diberikan pada pasien saat konseling, yang pertama, mengenai kondisi penyakit pasien. Kedua, penyebab keluhan yang dirasakan. Ketiga, terapi pengobatan. Keempat, efek samping yang mungkin terjadi. Kelima, cara penggunaan obat. Keenam, terapi non-farmakologi. Dan yang terakhir, cara menyimpan obat. Adapun konseling antara apoteker dan pasien mengenai kasus ini adalah sebagai berikut. Pasien datang ke apotek menyampaikan keluhan yang dirasakan, kemudian apoteker menyarankan untuk konsultasi ke dokter. Misi ya Bu? Ya, ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ini saya dikasih obat dari dokter Eza seminggu yang lalu. Oh, Bapak ke dokter Reza seminggu yang lalu? Iya, kemudian saya mengalami keluhan, yaitu kaku otot dari leher sampai bahu. Kemudian sulit buang air kecil sejak 3 hari yang lalu. Emang Bapak mendapatkan resep obat apa? Nah, ini Bu obatnya. Ini yang Bapak minum seminggu ini ya? Iya, benar. Itu obatnya ada simvastatin, amlodipin, sama natrium diklofenak ya Pak? Iya. Mungkin keluhan yang Bapak rasakan itu karena ada efek dari obat ini, sebaiknya Bapak konsultasi dulu dengan dokter Reza. Kebetulan dokter Reza lagi praktek di sekarang. Ya, baiklah. Saya ke dokter Reza dulu ya Bu. Iya Pak. Ya, terima kasih ya Bu. Iya. Setelah pasien Bapak Yuda konsultasi dengan dokter Reza, selanjutnya apoteker Yoli memberikan konseling di ruang konseling apotek. Permisi Bu. Ya, silakan Pak. Pasien Bapak Yuda yang tadi Pak ya? Iya benar Bu. Ya, sebelumnya perkenalkan Pak, saya apoteker di apotek ini. Ya. Sebelumnya saya boleh minta data Bapak untuk mengisi buku konseling mengenai boleh. alamat dengan nomor telepon. Ya. Jadi alamat Bapak di mana? Alamat di Simpang Kalumpang. Ya. Nomor telepon 0823 7734 8454. Ya. Terima kasih ya Pak.
Sebelumnya gimana Kak dengan Dokter Reza? Tadi Dokter Reza memberikan resep yang baru Bu dari untuk saya. Ini resepnya. Kemudian Dokter Reza memberitahu itu katanya saya terkena kolesterol sama hipertensi Bu. Jadi Bapak kata Dokter Reza mengalami kolesterol sama hipertensi Pak ya? Sebelumnya Bapak ada dikasih tahu dengan Dokter Reza mengenai cara penggunaan obat ini? Belum. Jadi gini Pak, sebelumnya kan keluhan Bapak kaku otot dari leher sampai bahu, kemudian sulit buang air kecil sejak 3 hari yang lalu Pak ya. Jadi berdasarkan resep ini, Bapak itu ada mengalami efek yang tidak diinginkan dari obat kolesterol yang Bapak inginkan. Kemudian Dokter Reza mengganti dengan obat isotinat yang ini Pak. Kemudian untuk sulit buang air kecil, Bapak mengalami prostat Pak, hiperprostat. Jadi Dokter Reza itu meresepkan obat untuk menangani hal tersebut. Kemudian ini obat yang Bapak konsumsi, Bapak ini mendapatkan 4 resep Pak ya. Yang pertama itu ada ezetimibe, ini Bapak minum 1 kali sehari pada malam hari sebelum makan Pak ya. Kemudian untuk prostatnya diminum terazosin 1 mg ini 1 kali sehari sebelum tidur Pak ya. Kemudian untuk hipertensi Bapak minum 1 kali sehari pagi hari Pak sudah makan. Kemudian untuk yang terakhir ada natrium diclofenac diminum 3 kali sehari sudah makan Pak ya. Jadi gimana Pak? Bapak sudah paham? Sudah. Mungkin saya boleh minta tolong untuk Bapak mengulangi apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ya baik Bu. Jadi yang pertama tadi kan ada ezetimibe itu diminum semalam sebelum makan 1 kali sehari. Ya. Kemudian ada terazosin itu diminum sebelum tidur 1 kali sehari. Ya. Kemudian ada amlodipin 1 kali sehari di pagi hari itu sesudah makan. Kemudian ada natrium diclofenac ya Bu. Iya Pak. Nah, ya itu nih minum 3 kali sehari kan? Iya. Sudah makan. Ya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, jelas Bu. Iya. Untuk penyimpanannya Bapak simpan aja di suhu ruangan Pak ya. Ya saya rasa Bapak sudah paham tentang cara penggunaan obat ini. Mungkin sesi konseling saya cukupkan sampai di sini. Semoga lekas sembuh Pak ya. Terima kasih ya Bu. Iya Pak.